keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Sebelum kajian ini dimulai, saya akan menyampaikan terima kasih pada tuan rumah, pada Pak Yuli dan Ibu yang telah menyiapkan tempat, kemudian segala sesuatunya sih kajian pada Ahad ini bisa terlaksana dengan baik. Dan sebelum waktunya kami cek bahwa untuk kajian Ahad ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Miftahul Ulum yang insya Allah juga akan menyampaikan tema judul kajian pada Ahad ini, yaitu perjalanan paling romantis sepanjang masa. Judul kajian pada Ahad ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menyimak dan bisa memberi dan bisa mengambil ilmu apa yang nanti akan disampaikan Ustaz Ulum. Dan untuk menyingkat waktu, cek untuk menyingkat waktu kepada Ustaz Ulum, kami silakan. Cek satu dua cek apa baterainya Pak Yuli? Baterainya mungkin, bukan? Bisa jadi baterainya ini. Cek 1 2 3 1 cek. Assalamualaikum, sehat insyaallah. Assalamualaikum. Cek 1 2 3 dicoba cek. Bismillah cek 1 2 cek Bismillah cek 1 2 3 dicoba. Langsung aja. Bismillah. Assalamualaikum. Mungkin pegangnya yang atas ini. Oh ini. Cek. Nah, gitu. Mungkin yang agak dulu di sini. Santai. Bismillah. Cek. Cek. Tahu indah. Cek. Tes cek 1 2 tape. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bapak dan Ibu, para wali santri dan wali alumni Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, a'azaniyallahu wa iyyakum, wabil khusus Shahibul Bait Pak Yuli dan Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan agenda setiap 3 bulan yang sudah kita sepakati, yaitu kegiatan kajian Samara. Di pertemuan yang pertama dan kedua kita laksanakan di wilayah Semarang atas ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempatnya Pak Yuli di daerah Genuk. Sekaligus mungkin kita bisa belajar merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh Pak Yuli dan Ibu ya. Beliau selama ini ketika hadir di kajian Samara 1 dan 2 dari Semarang bawah kemudian menuju ke Semarang atas, ternyata perjalanannya cukup jauh ya, Masya Allah. Dan kalau kita melihat bagaimana perjuangan para ulama Pak Bu di dalam mereka menuntut ilmu, di dalam mereka belajar, apa yang kita usahakan pagi hari ini itu tidak ada apa-apanya. Mereka para ulama-ulama terdahulu, pada saat mereka belajar, pada saat mereka thalabul ilm, pada saat mereka mencari hadis, perjuangan yang mereka korbankan itu jauh sebagaimana perjuangan kita atau pengorbanan kita hari ini. Saya ambilkan contoh. Ada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, Pak Bu, yang Allah Ta'ala muliakan, beliau termasuk di antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, suatu ketika Jabir bin Abdullah itu, beliau mendengar sebuah informasi bahwa ada seorang sahabat Nabi yang pernah mendengar hadis dari Rasulullah, dan hadis ini belum pernah didengar oleh Jabir bin Abdullah. Nah, masalahnya adalah posisi sahabat yang pernah mendengar hadis dari Nabi itu bukan berada di kota Makkah atau Madinah, tapi posisinya adalah di kota Syam atau di wilayah Syam. Wilayah Syam itu kalau hari ini terkotak-kotak menjadi 4 negara, yaitu negara Suriah, Damaskus, kemudian negara Lebanon atau Lebanon, kemudian Palestina dan Yordan. Nah, kemudian Jabir bin Abdullah akhirnya beliau dengan semangatnya hanya untuk mendengar satu hadis yang belum pernah beliau dengar dari Rasulullah SAW secara langsung, dan hadis ini didengar oleh sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Unes. Akhirnya Jabir bin Abdullah beliau ngambil uang yang beliau tabung, yang beliau punya, kemudian beliau pakai untuk membeli 1 ekor ba'ir itu onta. Kemudian beliau melakukan perjalanan selama 1 bulan perjalanan, Pak.
Dari Madinah menuju ke Syam itu perjalanannya di zaman dulu butuh waktu sekitar 1 bulan. Berarti kalau PP berapa bulan itu? 2 bulan. Pulang pergi beliau butuh waktu selama 2 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis. Ketika sampai di depan rumahnya Abdullah bin Unais di wilayah Syam, Jabir bin Abdillah kemudian bertemu dengan bawab, ya, penjaga rumah beliau. Ya, kemudian Jabir mengatakan, "Qul li Abdillah anna Jabir ala babihi." Katakan kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir itu berada di depan gerbang rumahnya. Ya, kemudian akhirnya Abdullah bin Unais keluar untuk menemui Jabir bin Abdillah. Sampai beliau kemudian kaget, "Ibnu Abdillah, apakah engkau anaknya Abdullah?" Maksudnya Jabir bin Abdillah. "Naam." Kemudian Abdullah bin Unais bertanya, "Ente ngapain jauh-jauh dari Madinah ke sini?" Ya, kata Jabir bin Abdillah, "Saya mendengar bahwa Anda, ya Abdullah bin Unais, itu mendengar hadis dari Nabi SAW, yang mana hadis itu belum pernah aku dengar. Dan sebelum aku mati, sebelum aku wafat, aku pengen mendengar hadis itu darimu." Akhirnya kemudian Abdullah bin Unais membacakan hadis yang pernah beliau dengar dari Nabi SAW, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan." Kata Rasulullah SAW, manusia itu pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai baju sekalipun, dalam keadaan belum berkhitan, dan dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Ini salah satu di antara contoh perjuangan para ulama, para sahabat di dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kita bandingkan dengan mereka, kita jalan dari Banyumanik, dari Gunung Pati ke sini berapa jam, Pak Bu? 1 jaman kan ya? Malah nggak sampai 1 jam. Dan insya Allah nanti yang kita dengar itu bukan hanya 1 hadis atau 2 hadis, tapi insya Allah nanti kita akan coba sama-sama belajar mengkaji banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Jadi perjuangan kita hari ini untuk thalabul ilmi sebenarnya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ulama-ulama kita zaman dulu. Sehingga nanti kalau seandainya barangkali ada wali santri yang rumahnya Pekalongan misalkan Pak Bu, kemudian kok giliran dapat jatah untuk mengisi kajian di Pekalongan, kira-kira datang boten? Beneran? Baik. Insyaallah datang ya, subhanallah. Sekalian jalan-jalan maksudnya. Wah. Baik, yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, wali santri dan wali alumni azani Allah wa iyyakum, di kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah dari, saya yakin ini judul yang milik ummahat. Judulnya itu perjalanan paling romantis sepanjang masa. Perjalanan paling romantis sepanjang masa, yaitu ibadah haji dan umroh. Ya, ibadah haji dan umroh. Jujur, kalau saya boleh jujur ya, ini termasuk di antara materi kajian yang paling susah saya buat, Pak Bu. Ya. Kenapa? Karena kalau saya melihat bagaimana ibadah haji dan umroh, ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah yang penuh dengan perjuangan, ibadah yang banyak mengeluarkan energi, yang banyak mengeluarkan tenaga, yang menguji kesabaran. Bahkan mungkin ada sebagian di antara orang-orang yang akhirnya tidak mandi berhari-hari. Saya sempat berpikir, ini romantisnya neng di ya. Iya. Kalau ibadah haji dan umroh itu dikatakan sebagai ibadah yang indah, mungkin banyak orang yang setuju, mungkin banyak orang yang sepakat. Kenapa? Karena melihat kaum muslimin yang jumlahnya berjuta-juta berkumpul di satu tempat, melakukan ibadah yang sama, zikir yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Memakai pakaian yang sama, baju yang sama, tanpa memandang dia seorang pejabat atau rakyat, orang kaya atau orang miskin. Ini adalah pemandangan yang indah. Ini adalah pemandangan yang indah. Jadi kalau seandainya ibadah haji dan umrah dikatakan sebagai ibadah yang indah, mungkin banyak yang setuju.
Tapi kalau dikatakan sebagai ibadah yang paling romantis, saya coba berpikir nih. Mungkin bisa jadi ibadah haji dan umrah itu dikatakan sebagai ibadah yang romantis karena ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah bersama dengan pasangan wabil khusus, kita bisa ta'awun di dalam beribadah kepada Allah. Kita bisa bersama-sama berjuang di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah haji. Dan itu mungkin salah satu di antara sisi romantisnya. Tapi insya Allah nanti akan coba kita kupas ya. Karena ketika saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh, kebetulan beberapa rombongan atau beberapa orang itu berangkat bareng suami istri. Dan saya melihat memang romantis, Bu. Jadi benar ya, ibadah haji dan umrah itu romantis memang ya. Romantis sampai saya kepikiran dan menyelipkan di doa-doa yang saya minta kepada Allah, ya Allah, semoga nanti saya diberikan kesempatan di lain waktu untuk bisa haji atau umrah bersama dengan istri saya, bersama dengan anak-anak saya. Ya. Baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, para wali santri dan wali alumni yang semoga dimuliakan oleh Allah. Setiap rumah tangga, saya yakin setiap rumah tangga itu memiliki rencana, memiliki program, memiliki keinginan. Dan salah satu di antara rencana di dalam rumah tangga kita, biasanya Bapak Ibu itu punya rencana untuk pergi berlibur, punya rencana untuk jalan-jalan, punya rencana untuk berwisata. Sehingga banyak di antara kita yang kemudian menyempatkan diri untuk jalan-jalan mencari hiburan ke tempat wisata-wisata lokal, atau mungkin sampai keluar daerah, atau bahkan mungkin ada yang sampai keluar negeri mungkin betul? Mungkin ya. Saya ngisi di sebuah masjid ya. Salah satu takmirnya itu Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, kalau beliau cerita ke saya, dikuatkan dengan pernyataan dari jemaah yang lain, itu setiap sebulan sekali beliau keluar negeri. Sebulan sekali. Setiap sebulan sekali beliau keluar negeri. Ya. Kadang beliau ke Eropa, kadang ke Amerika, ya, ke Swiss, ya, ke Jepang, ya, ke mana lagi? Ke Jerman, ke Belanda, ke Amerika, ya, sampai ke tempat yang paling dingin ya, ke daerah Rusia sana, itu pernah beliau datangi. Kalau beliau cerita ke saya kurang lebih hampir 50 negara yang sudah saya kunjungi, Ustaz. Wallah alam bener apa enggak ya? Jadi setiap bulan beliau keluar negeri, tujuannya memang untuk liburan sekaligus memberikan apresiasi untuk karyawannya, ceritanya begitu. Jadi banyak di antara kita yang mampu untuk meluangkan waktu pergi berwisata ke tempat-tempat yang selama ini kita inginkan, ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dan tentunya menghabiskan waktu, menghabiskan biaya yang cukup mahal. Mungkin kita bisa menghabiskan sampai jutaan, atau bahkan ada yang sampai menghabiskan puluhan juta, atau bahkan ada yang mungkin dua digit atau 3 digit ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, hal seperti ini adalah hal yang mubah ya. Kita jalan-jalan itu boleh buatan? Boleh. Pergi ke luar negeri boleh buatan? Boleh. Akan tetapi mungkin alangkah baiknya kalau seandainya kita melakukan perjalanan yang lebih prioritas. Selain kita bisa mendapatkan hiburan, kita juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu di antara pilihan, kita bisa pergi jalan-jalan sekaligus kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menegaskan perintah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Salah satunya adalah apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnakanlah ibadah haji
dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah dari Allah di dalam Al-Quran supaya kita bisa menyempurnakan agama kita, menyempurnakan keislaman kita dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, bahkan Allah menyuruh kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah, supaya beliau itu menyuruh kepada manusia, mengingatkan kepada manusia agar manusia itu berbondong-bondong menuju ke Baitullah, berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu di antara dalil yang mengatakan bahwa, yang menjelaskan bahwa Allah itu memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, adzin fin nasi bil haji. Ibrahim, silahkan kamu panggil manusia, serulah manusia supaya mereka itu mengerjakan ibadah haji. Ya'tuka rijala, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan cara jalan kaki. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, atau mungkin mereka mengendarai onta yang kurus yang datang dari penjuru dunia. Nah, kalimat wa'adzin fin nasi, panggillah manusia, serulah manusia, ini merupakan salah satu di antara dalil bahwa Allah itu sudah manggil kita. Allah itu sudah mengingatkan kepada kita semua. Makanya kalau hari ini ada orang yang tidak mau haji atau umroh karena merasa, Ustadz saya belum dipanggil-panggil Ustadz. Ini loh, tak tunjukkan ayatnya. Ini loh Allah manggil kita. Cek. Tes. Lebih jelas mana, Bu? Jelas ini apa? Oh, pindah tengah. Itu. Cek. Nah, ini jelas. Tape. Insyaallah. Cek. Cek 1 2 3 tape. Jadi sekali lagi, kalau seandainya selama ini kita merasa bahwa kita itu belum dipanggil sama Allah, kita itu sudah dipanggil oleh Allah 1400 tahun yang lalu ketika Allah menurunkan Al-Quran. Sudah ada surat ini, sudah ada ayat ini, bahwa Allah itu memanggil kita. Cuman yang namanya manusia ketika dipanggil itu kan ada sing datang, ada yang dia tidak menggubris, ada yang seperti itu. Ya sama halnya ketika kita manggil anak kita ketika dipanggil, ada yang dia mau datang, ada yang dia juga tidak mau datang. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, para ulama menjelaskan bahwa salah satu di antara bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika Allah itu memanggil kita. Ketika Allah itu menyuruh kita, maka kita bersegera di dalam memenuhi panggilan Allah atau memenuhi seruan Allah. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bersegeralah kalian di dalam memenuhi panggilan Allah, idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah dan Rasulnya itu memanggil kalian di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kalian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di dalam Al-Quran sudah memanggil kita, menyeru kita untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Nah, disinilah kemudian cinta kita itu diuji. Kalau kita selama ini mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka cinta itu butuh yang namanya bukti. Sebagaimana kata Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kata Nabi, orang yang ngaku itu harus mendatangkan bukti. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita harus mendatangkan bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah. Nah, salah satu di antara buktinya adalah ketika Allah menyeru kita, Allah memanggil kita, maka kita bersegera di dalam melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan seruan Allah. Nah, inilah kemudian sekali lagi kita diuji oleh Allah. Selama ini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Allah itu kan zat yang maha pemurah. Allah selama ini banyak ngasih rezeki kepada kita. Allah selama ini banyak ngasih kenikmatan kepada kita. Allah selama ini banyak ngasih harta, dan harta itu sifatnya adalah titipan yang pasti nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau enggak kalau kita itu diminta sama Allah, "Lum, kamu sudah tak kasih banyak rezeki, mau enggak kalau seandainya kamu itu menyisihkan rezeki yang saya titipkan kepadamu agar kamu mau berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umrah." Jadi ini semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua agar kita mulai sekarang, kalau belum ada rencana untuk berangkat ke sana, kita rencanakan dari sekarang dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, bagaimana caranya supaya nanti kita bisa berangkat. Ya, kalau seandainya hari ini belum ada rezeki, ya minimal-minimalnya kita punya niatan, dan minimal-minimalnya kita berikhtiar. Dan insya Allah kalau kita memang benar-benar berikhtiar, Pak Bu, benar-benar berusaha, insya Allah Allah Ta'ala akan mudahkan. Lewong tukang bubur wae so naik haji kok, ya malah digawe film kok tukang bubur naik haji, ya mungkin nanti ada tukang ojek naik haji. Sudah ada betul filmnya? Dereng, nanti dibuat itu tukang ojek naik haji, ya. Apalagi mungkin tukang bangunan atau mungkin tukang besi, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah Allah Ta'ala akan mudahkan. Nah, Bapak Ibu, para wali santri dan wali alumni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita renungi ibadah haji atau umroh, ini adalah ibadah yang memiliki hikmah yang luar biasa besar. Ibadah haji atau umroh itu adalah ibadah yang memiliki hikmah yang luar biasa besar. Yang pertama, hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari ibadah haji atau umroh, bahwa orang yang dia melakukan ibadah haji atau umroh itu merupakan bukti kuatnya akidah atau keyakinan dia sebagai seorang muslim. Orang yang dia melaksanakan ibadah haji atau umroh itu menjadi bukti kuatnya akidah atau keyakinan dia sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk haji dan umrah, Allah Ta'ala melalui lisan Nabi SAW juga menyampaikan haji dan umrah itu tidak membuat kita miskin. Allah Ta'ala menjamin bahwa orang yang haji dan umrah itu akan mendapatkan balasan surga. Nah, kalau kita tidak yakin dengan janji-janji dari Allah dan janji-janji dari Rasulullah SAW, maka kita akan susah untuk berangkat ke sana. Dan orang yang dia berangkat haji dan umrah itu kan harus rela untuk mengorbankan banyak hal. Di antaranya apa, Ustaz? Yang pertama, orang yang dia haji atau umrah itu dia harus rela berkorban waktu. Rela berkorban waktu. Kenapa? Karena haji itu kan waktunya kurang lebih selama berapa hari, Pak? 40 hari kan kalau kita hitung dengan lain-lainnya kan. Kalau ibadah haji dan umrohnya mungkin hanya sebentar, dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15-an, ya, hanya sebatas itu. Tapi untuk itunya kurang lebih mungkin waktunya sekitar 1 bulanan. Ya, itu untuk haji. Atau bagi orang yang dia berangkat umroh, itu mungkin butuh waktu sekitar 12 hari atau 15 hari. Nah, orang-orang yang dia berangkat ke sana, maka dia harus rela mengorbankan waktunya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan orang tuanya, bahkan terkadang meninggalkan istri-istrinya, meninggalkan pekerjaannya selama belasan hari atau selama puluhan hari. Nah, bagi kita yang tidak memiliki keyakinan
Bagi kita yang akidahnya kurang kuat, tidak kuat, maka kita akan berpikir berkali-kali untuk berangkat. Ya Allah Ustaz, kalau saya nanti berangkat haji atau umroh, saya harus ninggal pekerjaan selama 12 hari. Nanti yang ngurus pekerjaan saya siapa Ustaz? Nanti yang nyari makan buat anak-anak saya, istri-istri saya bagaimana Ustaz? Nanti yang ngurusi proyek-proyek saya bagaimana Ustaz? Itu kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kuat, kita akan susah untuk bergerak dan susah untuk berangkat. Ya. Makanya orang-orang yang dia melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu salah satunya adalah sudah teruji akidahnya, teruji keyakinannya bahwa Allah akan mengurusi urusan-urusannya. Ya. Belum lagi orang yang dia melaksanakan ibadah haji atau umroh, dia harus berkorban harta. Ya. Kalau haji sekarang berapa Bu? Berapa biayanya? 50-an? 60-an? 60-an. Kalau umroh 20. 20-an dapat kan, 27, 29 dapat ya. 30. Tapi 30 lah, 30 ya. 30 juta ya. Nah, biaya haji atau umroh itu mahal ya. Apalagi hari ini banyak orang-orang yang sudah mendaftar haji sampai dengan puluhan juta dan mereka belum mendapatkan kepastian kapan akan berangkat. Betul-betul. Ada yang berangkatnya nunggu sampai 20 tahun. Kalau nggak salah wilayah Demak itu sampai 30-an tahun kalau nggak salah. Betul-betul. Yang dari Demak ada. Ya, Demak itu nunggunya sampai 30-an tahun. Nah, bagi kita yang harus rela berkorban mengeluarkan harta dan tidak ada kepastian berangkatnya kapan, itu mungkin merupakan sebuah ujian yang besar ya. Jadi orang-orang yang dia melaksanakan haji atau umroh, dia harus rela mengorbankan uangnya, mengorbankan hartanya. Ditambah lagi hari ini kan haji ada yang sampai ratusan juta kan. Haji furoda itu berapa itu? Sampai 400-an juta. Ada yang sampai 500-an juta. Dan itu pun belum pasti nanti di sana itu mendapatkan pelayanan seperti apa. Haji plus sekarang berapa? 200-an juta kan? Jadi orang-orang yang dia menunaikan ibadah haji atau umrah, mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mengurusi mereka. Rela berkorban harta, rela berkorban waktu, kemudian rela juga untuk berkorban fisik, karena ibadah haji atau umrah itu adalah ibadah fisik, betul? Iya betul. Haji itu kan ibadah fisik kan, umrah itu kan juga termasuk ibadah fisik kan. Tawaf ya 7 kali putaran, sing jarang olahraga ya keju sikile. Apalagi kalau tawafnya itu di lantai 2 atau lantai 3 yang atas itu nggih, itu lebih jauh lagi itu muternya. Ya. Kalau saya ngitung itu 1 kali putaran itu mungkin bisa 700-an meter itu. Ya. Kalau di atas itu 1 kali putaran sekitar 700 meter. Kalau 7 kali putaran tinggal dihitung itu. 7 kali 7 berapa itu? Hampir 5 kilo ya. Jadi langsing nanti jenengan Pak Bu ya. Jadi haji dan umroh itu adalah ibadah yang butuh ketahanan fisik, butuh ketahanan mental. Belum lagi sa'i ya. Sa'i juga 7 kali ya, harus naik ya. Dan saya melihat bagaimana orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh yang bareng dengan rombongan sa'i itu ada yang sampai benar-benar pengen semaput, itu juga ada. Ada yang sampai nggak kuat akhirnya didorong pakai kursi roda pun juga ada. Ya, makanya orang-orang yang dia melaksanakan haji atau umroh, maka dia harus rela berkorban fisik. Nah, inilah pengorbanan-pengorbanan yang harus kita keluarkan ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, kita tidak akan mungkin bisa berangkat kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kuat. Kita tidak memiliki akidah yang kuat bahwa Allah telah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, umroh bagi yang mampu. Maka sekali lagi, hikmah yang pertama yang mungkin bisa kita ambil dari ibadah haji dan umroh adalah orang yang dia menunaikan haji atau umroh itu merupakan salah satu di antara bukti kuatnya keyakinan dia, akidah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berdoa semoga ini salah satu di antara impian saya itu kajian Samara ini so mangkat bareng-bareng. Itu salah satu di antara harapan saya. Buah biacarane ya, tapi itu harapan ya, harapan. Cocok betul Bu? Duitnya sama tatat. Ya dongo bismillah, insya Allah kalau Allah kan maha memiliki segalanya.
Kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Kalau Allah sudah bilang iso mesti seperti itu. Buah piye carane? Ya, seperti itu nggih. Baik, ini hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah haji atau umroh itu akan menguatkan kita dalam aspek ibadah. Ibadah haji atau umroh itu akan menguatkan kita dalam aspek ibadah. Ya. Bisa jadi yang pertama dari aspek ibadah yang kita kerjakan harus mencontoh atau mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa ibadah umroh atau ibadah haji itu bisa menguatkan aspek ibadah dalam sisi ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi, Ustaz? Karena kata Nabi SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik yang kalian kerjakan pada saat haji dan umroh. Berarti kalau kita melakukan ibadah haji atau umroh, manasiknya itu harus sesuai dengan apa yang dituntunkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita melakukan manasik tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya sudah, berarti manasik kita akan batal atau salah. Ya, kalau orang misalkan melaksanakan ibadah haji yang harusnya wukuf di Arafah, kemudian wukufnya diganti di hotel, boleh boten? Ya nggak boleh. Ya, nah ini melatih kita, mengajarkan kepada kita di dalam segala hal, terutama dalam masalah ibadah, kita dituntut untuk mencontoh dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan ibadah yang dituntut untuk mencontoh Nabi itu bukan hanya sekedar umrah atau haji, termasuk sholat, caranya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Wudhu kita juga harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Kita baca sholawat, kita zikir itu juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini aspek yang pertama ya. Jadi aspek dari tata cara ibadah kita harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, saya melihat dari aspek semangat ibadah, Pak. Ya. Jadi ibadah haji itu atau umrah itu akan menguatkan kita dalam aspek ibadah. Ya, yang pertama dari tata caranya, yang kedua adalah dari aspek semangatnya. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, luar biasanya nih barokah negeri Makkah dan Madinah, berkahnya Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Bagi kita yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu kalau kita ke sana, semangat kita untuk beribadah itu menjadi berkali-kali lipat. Betul betul Pak Bu? Itu. Sing biasane neng desa, sing biasanya di rumah itu krungu adzan isih turu, ya, dengar adzan masih dolanan HP, dengar adzan masih nonton TV. Ketika kita di sana itu subhanallah, kita berusaha untuk berangkat ke Masjid Nabawi, berusaha untuk berangkat ke Masjidil Haram kalau bisa itu sebelum adzan. Bahkan kalau kita baru berangkat setelah terdengar adzan itu rasanya gelo luar biasa. Betul betul. Kita yang ketika di rumah di tanah air baca Quran satu hari satu juz itu susahnya luar biasa. Tapi kalau di sana Allah Ta'ala berikan kemudahan. Kita yang kalau di rumah di tanah air neng masjid ki paling betah nggur maksimal 10 menit ya. Tapi kalau di sana itu kita bisa berjam-jam duduk di Masjid Nabawi, duduk di Masjidil Haram sambil zikir, sambil baca Quran. Itu mungkin berkahnya negeri Mekah dan Madinah ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang dia menunaikan ibadah haji atau umroh ya, itu semangat ibadahnya akan bertambah. Semangat ibadahnya itu akan bertambah. Sholat tahajudnya dia akan berusaha untuk menjaga, dia berusaha untuk menghatamkan Al-Quran ya. Dan harapannya semangat ini tidak hanya dilaksanakan atau dilakukan ketika di sana, tapi bisa dibawa ke tanah air ya. Meskipun apa? Meskipun tidak semua orang yang berangkat haji atau umroh itu di sana itu bisa seperti yang lain ya, berangkatnya itu bisa sebelum adzan, atau bisa menghatamkan Al-Quran, atau bisa berjam-jam ketika di masjid. Ada juga saya melihat sendiri ya, ketika saya diberikan rezeki oleh Allah ke sana bisa berangkat, itu ada teman sekamar yang sudah diingatkan, ayo Pak, ini sudah mau adzan, yuk berangkat yuk. Itu masih tidur ya.
masih tidur. Padahal posisi hotelnya itu di depan Masjidil Haram persis itu Pak, ya. Di depan Masjidil Haram persis, dan ketika balik dari masjid ke hotel ternyata baru bangun tidur dan belum sholat, ya. Jadi yang seperti itu, ya. Jadi semuanya itu memang tergantung daripada niat. Kalau kita berangkat ke sana, niatnya untuk beribadah kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk beribadah. Tapi kalau kita ke sana niatnya hanya untuk wis pengen melu-melu wae Ustaz, ya, atau pengen dipanggil sepenting aku untuk gelar Pak Haji Ustaz, atau Pak nek umroh gelarin apa Bu Pak? Ada betul? Pak umroh, Pak umroh, Bu umroh misalkan, ya. Kalau niatnya hanya sebatas itu, ya sudah, di sana kita akan susah, ya. Meskipun posisi hotel kita di depan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya sudah, kita tidak akan bisa semangat untuk beribadah. Jadi niat itu sangat penting, ya. Jadi kalau kita kesana niatnya untuk ibadah, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi aspek yang kedua atau hikmah yang kedua dari ibadah haji atau umroh yang kita kerjakan adalah melalui ibadah haji atau umroh tadi akan menguatkan kita dalam aspek ibadah, ya. Ibadahnya tambah semangat, ibadahnya tambah rajin ketika kembali ke tanah air. Dan salah satu di antara ciri orang yang hajinya itu haji yang mabrur adalah ketika dia pulang dari haji, maka kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika dia belum berangkat haji. Itu salah satu di antara ciri. Jadi kalau kita pengen tahu ini ibu ini, bapak ini hajinya mabrur apa mabur, ya, itu tinggal dilihat ketika dia pulang dari haji itu tambah baik apa tambah galak. Kalau dia semakin baik, semakin semangat beribadah kepada Allah, datang ke masjidnya semakin rajin, ya, baca Qur'annya semakin rajin, insya Allah itu salah satu di antara isyarah, salah satu di antara tanda bahwa hajinya adalah haji yang mabrur. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, ibadah haji atau umroh itu akan menguatkan kita dalam aspek hubungan dengan sesama manusia, dalam aspek akhlak atau dalam aspek hubungan dengan sesama manusia. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, yang mungkin sudah pernah diberikan nikmat oleh Allah berangkat ke sana. Di sana itu kan ujiannya luar biasa besarnya. Semua orang dari berbagai macam negara, dari berbagai macam daerah itu berkumpul dengan kultur, dengan adat istiadat, dengan akhlak yang berbeda-beda. Ada orang yang wataknya keras, ada orang yang guala ya seperti itu. Nah, kita diuji ketika kita sampai di sana, lagi tawaf, didesek-desek, disenggol, ya, apakah kita bisa sabar dengan kondisi seperti itu atau tidak? Nah, ini kita diuji oleh Allah. Maka dengan kita melaksanakan ibadah haji, ya, itu akan menguatkan kita dalam aspek akhlak kita, ya. Kita tidak mudah marah. Neng kono kan nggak boleh asal sambat, tidak boleh asal nyelemong, tidak boleh emosi, tidak boleh marah, tidak boleh berkata dusta, tidak boleh berkata jorok, termasuk tidak boleh bertengkar. Kita dilatih oleh Allah untuk menjaga lisan kita, menjaga akhlak kita. Pun demikian kita juga dilatih oleh Allah agar kita bisa menjalin hubungan yang baik antara kita dengan sesama jamaah haji atau umroh. Wabil khusus kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa umroh atau haji bersama dengan pasangan. Nah, inilah terkadang saya melihat kalau kita diberikan nikmat oleh Allah bisa berangkat haji atau umroh bareng dengan pasangan, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk bisa menumbuhkan benih-benih cinta yang sebelumnya sudah luntur, ya. Kalau di rumah rasanya hambar, ya, diem-dieman, gak banyak ngomong, sebenarnya kesempatan untuk bisa berangkat haji dan umrah bareng itu adalah momen yang luar biasa agar kita bisa menjadi pasangan yang lebih romantis, kita bisa menjadi pasangan yang lebih dekat, dan kita akan mendapatkan momen-momen yang tidak terlupakan. Nah, di antara momen-momen, ya, romantis, nah ini yang diinginkan ibu-ibu ini Pak Bu, ya, ini yang diinginkan ibu-ibunya itu ini, ya. Di antara momen romantis mungkin yang bisa kita lihat ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, bisa berangkat haji atau umroh bareng dengan pasangan, bareng dengan suami, bareng dengan istri, itu adalah satu,
Kita memiliki momen romantis untuk bisa beribadah bersama dengan pasangan. Kita memiliki momen romantis untuk bisa beribadah bersama dengan pasangan. Kalau kita mau jujur Pak Bu, selama kita di rumah, selama kita berada di tanah air, kita ini banyak disibukkan dengan kesibukan kita sendiri-sendiri. Bapak-bapak yang punya tugas dan kewajiban untuk bekerja jam 7 pagi atau bahkan sebelum itu jam setengah 7 sudah harus berangkat dari rumah menuju ke kantor. Baliknya jam berapa Pak Yuli? Jam 5. Jam 5 sore. Ya. Jam 5 sore. Setelah itu mungkin mandi, ya, istirahat, kadang pengen menyendiri, sehingga waktu untuk bersama istri itu sangat sedikit atau sangat minim. Ya. Istrinya mungkin sibuk dengan tugasnya ketika di rumah, mungkin nyuci, umbah-umbah, ya, gosok, ya, ngepel dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berangkat haji, umroh bareng. Subhanallah, Pak. Selama 40 hari kalau kita haji, atau 30 harian, atau selama belasan hari, kita bisa terus menerus bersama dengan pasangan kita. Ibu-ibu bisa gandeng tangani bojone terus. Ya nek ora nek pas waya sholat ya jangan ya. Bapak ibu bisa terus menerus bersama dengan pasangan. Waktunya kurang lebih 24 jam. Itu dihabiskan berdua. Dan sepertinya itu momen yang tidak bisa kita dapatkan kecuali ketika kita diberikan nikmat untuk haji dan umrah tadi. Kalau liburan itu kan paling liburan 1 pekan, ya, nggak lama. Itu pun juga mungkin tidak bisa semesra ketika kita berada di tanah orang lain di Makkah atau di Madinah, apalagi menunaikan ibadah yang Allah Ta'ala muliakan, yaitu ibadah haji dan umrah. Ya, jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, ini adalah momen romantis agar kita bisa menghabiskan banyak waktu kita dengan pasangan kita untuk beribadah kepada Allah. Coba bayangkan, dari sebelum subuh sudah dibangunkan, ya, untuk melaksanakan sholat tahajudnya bersama. Setelah selesai tahajud, ya, mungkin sebelum subuh 1 jam sebelum subuh sudah, ayo Dek, yuk kita berangkat menuju ke masjid, ya Dek, ya. Ya, digandeng tangannya menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Masjid Nabawi, ya. Dan itu terjadi atau dilakukan sehari minimal 5 kali ketika kita mengerjakan sholat wajib, ya. Dan itu adalah momen-momen yang luar biasa. Kita bisa qiyamul lail bersama dengan pasangan. Kita bisa sholat berangkat dari hotel menuju ke masjid bersama dengan istri kita, bersama dengan suami kita. Dan itu adalah momen yang luar biasa indah. Jadi sekali lagi, momen romantis yang mungkin yang bisa kita ambil ketika kita diberikan kesempatan adalah kita bisa beribadah bareng-bareng, ta'awun, kerjasama dalam hal ibadah. Dan itu termasuk perbuatan atau hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita itu mau ta'awun dalam ibadah, ya. Makanya Nabi SAW beliau pernah memberikan kabar gembira bagi pasangan suami istri yang dia menunaikan salah satu di antara ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu salat malam. Rasul mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para laki-laki, para suami, qama minal lail fasalla, dia bangun di tengah malam, fasalla, setelah itu dia mengerjakan salat malam, wa aiqadha imra'atahu, setelah itu dia bangunkan istrinya, Dek, bangun Dek, yuk tahajud Dek. Fa in abad nadha fi wajhiha alma. Kalau istrinya enggak mau bangun, dia ambil air, ya. 1 gayung apa 1 ember, Bu? Enggak, ya kan, sedikit terus dipercikan ke wajahnya supaya dia bangun, ya. Itu Allah memuji laki-laki yang seperti ini. Pun demikian Rasul mengatakan, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati para istri, qamat minal lail, dia bangun di tengah malam, fasallat, setelah itu salat, wa aiqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fa in aba nadhat fi wajhi alma, kalau suaminya enggak mau bangun, maka dia ambil air kemudian dia perciki ke dalam wajahnya supaya suaminya mau bangun. Ini adalah momen yang sangat indah yang Allah Ta'ala melalui lisan Nabi SAW memberikan rahmat bagi pasangan
suami istri yang mau ta'awun di dalam kebaikan, apalagi ta'awunnya dalam hal ibadah haji atau umroh, ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan. Senang sekali Pak Bu, kita bisa gandeng tangan istri kita. Saya bayangkan, saya belum pernah umroh bersama dengan istri gitu, tapi pernah melihat bagaimana jemaah yang umroh bareng dengan suaminya, istri kok guya-guyu terus ya. Kayaknya apa gitu ya. Senangnya luar biasa ya. Senangnya luar biasa, bisa tawaf bareng, sa'i bareng ya, saling memotivasi. Ayo kuat, luar biasa itu. Ya. Jadi momen yang sangat indah. Makanya semoga setelah ini langsung ayo Pak daftar umroh Pak. Ya, ayo Pak daftar haji Pak. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan tanya ini disponsori travel mana, nggak ada. Tadi Pak Nandang tanya, Ustadz ini sponsornya travel mana Ustadz? Rene apa Nandang? Ini hanya request dari ibu-ibu ya. Mungkin ngasih kode buat bapak-bapaknya supaya mungkin lebih peka mungkin ya. Seperti itu. Jadi ini salah satu di antara momen romantis, momen yang indah yang bisa kita ambil ketika kita bisa melaksanakan haji umrah bersama dengan pasangan. Yang kedua, di antara momen romantis yang mungkin bisa kita ambil, yang bisa kita kita contoh, itu adalah momen untuk ngajari pasangan beribadah, momen untuk ngajari istri kita, pasangan kita melakukan sebuah ibadah. Itu salah satunya adalah momen ketika haji dan umrah. Bapak-bapak kan ketika di rumah pernah ndak Bu disuruh diajari ibu sing sholat sing bener ki ngene Bu ya, jenengan baca Qur'annya kurang bener sing bener ngeten, pernah mboten Bu diajari Bu? Kuali kuali malah ibunya saya ngajari ya. Iya, mungkin kalau kita di tanah air jarang. Banyak di antara suami yang dia itu nggak perhatian dengan istri, ketika di rumahnya nggak perhatian. Istrinya sholat, yo dia nggak peduli, merasa sholat telat yo terserah ya. Istrinya ngaji, orang ngaji yo mbuh karepe, di rumah sibuk megang HP yo terserah ya. Istrinya mungkin nggak nutup aurat yo terserah, mau nutup aurat juga terserah. Itu banyak di antara suami yang ketika di rumah seperti itu. Tapi ketika di sana, ini adalah momen yang luar biasa untuk para suami supaya bisa ngajari istri-istrinya, ngajari pasangannya melaksanakan manasik-manasik atau ritual-ritual yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat haji atau umrah. Kan indah sekali Ibu. Saya bayangkan itu ketika seorang suami ya nonton istrinya sambil digandeng, dilindungi, karena kan desek-desekan kan. Diajari Dek, iki tawaf peng 7 lho. Bukan peng 17 ya. Peng 7 ya. Mulainya dari itu ada tanda warna hijau. Nanti mulainya dari sini. Nanti yang dilakukan pertama kali ngapain? Kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, alhamdulillah. Kalau tidak bagaimana? Pegang ya. Kalau tidak bisa bagaimana? Dari jauh pun juga bisa. Ya. Nanti ketika sampai di Hijr Ismail ya, antara rukun Yamani ya dan Hijr Ismail, doa apa yang dipanjatkan setelah selesai tawaf kita harus ngapain? Itu saya bayangkan indahnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Dan saya juga termasuk orang yang belum kesampaian untuk melakukan hal seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan di awal, salah satu di antara doa Pak Bu yang saya panjatkan berkali-kali ketika di sana itu, ya Allah, berikanlah kesempatan bagi saya untuk bisa bareng dengan istri ke tanah suci, ke rumahmu ya. Itu salah satu doa yang sering saya panjatkan. Jadi indah sekali kita melaksanakan satu ibadah sambil bimbing pasangan, ngajarin pasangan ya. Ini momen romantis yang kedua yang mungkin bisa kita ambil dari ibadah haji dan umrah. Yang ketiga adalah ibadah haji dan umrah itu merupakan momentum untuk meluruskan tujuan hidup bersama dengan pasangan kita. Haji dan umrah itu adalah momentum untuk meluruskan tujuan hidup kita bersama dengan pasangan. Ya, kalau saya boleh jujur, kalau kita mau jujur Pak, selama kita berumah tangga, bapak pulang kerja, duduk bersama dengan istrinya, yang lebih banyak dibahas itu masalah dunia atau akhirat. Serius nih, jujur nih.
Dunia toh, dunia, kebanyakan dunia. Ya, kenapa? Karena memang sehari-harinya kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Sehari-harinya kita disibukkan dengan pekerjaan di kantor, pekerjaan di tempat kerja. Sehari-harinya ibu-ibunya pun juga sama disibukkan dengan pekerjaan di rumah. Apalagi kalau seandainya ibunya ada yang kerja, ya. Sehari-hari kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, maka itu akan berimbas kepada apa yang kita bicarakan dengan pasangan itu pun juga tidak keluar dari urusan duniawi. Nah, ini berbeda ceritanya ketika kita itu disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan akhirat. Kalau kita umroh atau haji, itu kan insya Allah waktunya lebih banyak untuk kita habiskan mengerjakan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, beribadah kepada Allah. Insya Allah mayoritas seperti itu. Meskipun tadi saya sampaikan di awal tidak semuanya. Ada orang yang umroh itu yo isine blonjo terus itu, ya. Nah gimana nggak tergiur lewong hotel posisinya di depan Masjidil Haram. Kalau mau ke masjid ngelewati mall, coba bayangkan ya. Apalagi ibu-ibu yang ngelihat barang-barang sing api-api ya. Itu kalau imannya kuat bahaya itu. Ya seperti itu. Nah, ini berbeda ceritanya sekali kalau kita di sana. Kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara akhirat, maka itulah momen yang tepat untuk meluruskan tujuan hidup kita. Bersama dengan pasangan kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan suami kita. Ya, kalau kita di sana, ya kita lebih banyak mikirkan akhirat. Ya, dan mungkin sekaligus bisa menjadi sarana untuk muhasabah. Ya Allah, selama ini waktu saya itu saya banyak habiskan untuk ngurusi dunia. Ya Allah, selama ini waktu saya lebih banyak saya habiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, kita akan lebih sadar kalau Allah itu nyiptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus diselaraskan antara suami istri. Ya. Suami tujuannya harus ke akhirat, istri pun juga sama tujuannya harus ke akhirat. Kalau dalam rumah tangga, yang satu itu pengennya ngejar dunia, yang satu pengennya ngejar akhirat, ya ora ketemu. Ya sama halnya kalau kita pengen menuju ke satu tempat, Pak Bu. Bapak pengennya ke Jakarta, Ibu pengennya ke Surabaya. Ketemu mboten? Ya enggak ketemu. Naik bisnya jurusannya beda, ya, naik keretanya jurusannya berbeda, arahnya berbeda. Maka suami istri kalau pengen hidupnya baik-baik saja, hidupnya itu diberkahi oleh Allah, tujuannya harus sama, yaitu untuk mendapatkan akhirat. Dan Allah Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu yang membina rumah tangga hari ini, Allah Ta'ala ingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala dalam ayat ini Allah ingatkan kepada kita, dan kejarlah kalian semua untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya apa? Di ayat ini Allah itu ngajari kita bahwa tujuan pertama itu akhirat dhisik, donya kuwi sisane. Dunia sisanya. Bukan dibalik. Hari ini kan kebalik toh. Donya se, akhirat ki sisanya. Kalau kita mau jujur ya, biasanya waktu ngaji, waktu untuk datang ke pengajian itu waktu yang sisa atau selama itu, Bu, ya. Selama ini kan kita banyak sibuk dengan urusan dunia. Kemudian kalau ngaji itu waktu sisa. Kalau seandainya nanti ada pekerjaan, kan kita banyak yang izin. Saya Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya hari ini izin Ustaz. Kenapa? Karena ada pekerjaan di kantor Ustaz. Betul betul. Ustaz, saya ini hari izin Ustaz. Kenapa? Cucian saya banyak Ustaz, ya. Kadang kita seperti itu. Berarti prioritas kita masih ke prioritas dunia, baru kemudian akhirat. Nah, harusnya seorang muslim yang membina rumah tangga tujuannya itu dibalik. Akhirat yang paling utama, dunia yang nomor 2. Seperti itu. Dan ini harus selaras antara suami istri. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, Rasul ketika beliau membina rumah tangga itu beliau memastikan, iki bojoku, tujuan hidupnya dunia wa akhirat. Ya. Sampai-sampai saya pernah cerita toh, Bu, Pak, ya. Saya pernah cerita di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-28 29, nanti bisa dibaca.
Surat Al-Ahzab 28-29. Nanti kalau bisa baca tafsirnya juga. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-28-29 itu kan asbabun nuzulnya menceritakan tentang istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu protes ceritanya. Protes sama Nabi karena pengen minta nafkah bulanannya itu ditambah. Pengennya nafkah bulanannya ditambah. Kenapa? Karena mereka melihat istri-istri para sahabat itu banyak yang subhanallah nafkahnya ditambah, uang bulanannya ditambah, jatah bulanannya ditambah. Kenapa? Karena para sahabat pada waktu itu yang awalnya hidupnya miskin, setelah mereka memeluk agama Islam, Islam makin berjaya, mendapatkan ghanimah yang banyak, mereka banyak menjadi orang-orang yang sugih-sugih. Sehingga jatah bulanannya, nafkah bulanannya itu banyak yang ditambah. Nah, istri-istrinya Nabi itu melihat hal yang seperti itu. Sehingga mereka sepakat, yuk kita minta sama Nabi jatah bulanannya itu ditambah, nafkah bulanannya ditambah. Sehingga hal ini membuat Nabi SAW itu sampai pusing. Rasulullah SAW sampai bingung menghadapi istri-istrinya. Sehingga Rasulullah SAW akhirnya mengambil tindakan yang tegas. Apa tindakannya Nabi Ustaz? Akhirnya Rasulullah SAW menghajar. Bukan menghajar ya. Menghajar itu apa? Memboikot atau mendiamkan. Istrinya Nabi didiamkan. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1 bulan itu ada yang tidak diajak kumpul. Sampai 1 bulan itu ada yang tidak diajak ngomong. Ya. Kemudian turunlah firman Allah surat Al-Ahzab ayat ke-28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian itu pengen dunia dan kenikmatannya, fata'alain, sini tak kasih, ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi setelah itu kalian akan aku cerai dengan cara yang baik. Jadi kalau kalian pengen dapat harta yang banyak, pengen dapat nafkah yang banyak, tak kasih sini. Tapi setelah itu kalian akan aku cerai dengan cara yang baik. Ya. Kemudian di ayat ke-29, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau yang kalian inginkan itu adalah akhirat dan kalian pengen mendapatkan balasan yang besar, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah akan siapkan kalian pahala yang besar, balasan yang luar biasa besar. Akhirnya istri-istrinya Nabi, mereka kemudian minta maaf kepada Rasul. Mereka bertobat kepada Allah dan mereka meluruskan tujuan hidupnya, bahwa mereka itu hidup tujuannya bukan untuk mendapatkan dunia. Nah ini jangan terus gampang diprakteknya ke ibu-ibunya. Makomnya beda Pak, jenengan kalau sama Nabi Pak ya. Kalau Nabi itu memang manusia terbaik ya, manusia paling mulia. Maka istri-istrinya pun juga harus menyesuaikan bagaimana Rasulullah. Ya. Nah kalau kita ini kan jajan yo ya, belanja yo seneng, dolanan yo seneng ya. Kalau misalkan ada ibu-ibunya minta tambahan biaya bulanan, nafkah bulanan, dan itu masuk akal, ya nggak apa-apa, dikasih. Kecuali kalau nambah Pak 100 juta Pak, ya, nah ini kebangetan, ya seperti itu. Jadi itu contoh bagaimana Nabi SAW itu tegas kepada istri-istri beliau berkaitan dengan tujuan hidup. Rasulullah orientasinya akhirat, istri-istri beliau juga harus menjadi istri-istri yang tujuannya akhirat. Nah begitu pula dalam rumah tangga kita, ya kita harus luruskan. Yuk, kita mau kemana ini? Arah hidup kita mau kemana? Kalau kita pengen tujuannya akhirat, ya sudah, kita fokus ke akhirat, tapi tanpa melupakan dunia. Ya. Salah satunya bagaimana? Tamu dalam urusan kebaikan. Istrinya pengen ngaji, datang ke pengajian disupport, didukung. Suaminya pengen berangkat ngaji, ojo digondeli Bu. Ya, kadang ibu-ibu yo gondeli bojone ya. Ya. Pangkat kerja, esok nanti sore begini malah go kajian, ya. Jangan seperti itu. Disupport, ya, disupport seperti itu ya.
Ini momen romantis yang ketiga. Momen romantis yang keempat ya, yang mungkin bisa kita ambil dari ibadah haji dan umroh itu adalah momentum haji dan umroh itu adalah momentum kita bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala berkahi, bahkan ke tempat-tempat yang disunahkan untuk dikunjungi. Subhanallah. Kalau kita jenengan jalan-jalannya neng Pantai Marina, itu kan cuma dapat hiburan kan ya, cuman gue ngelihat laut ya, ngelihat pantai. Jenengan jalan-jalan ke Gunung Pati ya, ada yang jalan-jalan ngelihat pesantren, wewe seneng ya, sambil modus-modus ngelirik anakku neng di ya. Itu hiburan luar biasa. Mungkin kita hanya sekedar mendapatkan nilai bahagia. Tapi berbeda ceritanya kalau kita jalan-jalan ke sana, selain melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita juga niatkan untuk ziarah ke tempat-tempat yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Maka selain itu bisa menjadi momen yang romantis untuk jalan-jalan bersama dengan istri, bersama dengan pasangan. Kita dapat hiburan, kita juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa Ustaz? Contohnya salah satu di antara sunnah ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa pergi ke sana, itu kan kita disunahkan untuk ziarah ke Masjid Kuba kan? Betul nggih Pak Bu nggih? Salah satu di antara sunnahnya adalah sunnah untuk ziarah ke Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba itu adalah awal masjid ussisa ala taqwa. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah riwayat, beliau itu setiap hari Sabtu beliau itu ziarah ke Masjid Kuba. Kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang dia bersuci dari rumahnya, thumma ata masjid Quba'in, setelah itu dia mendatangi Masjid Kuba, fa shalla fihi, kemudian sholat di sana, kana lahu ka'ajri umratin, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menunaikan ibadah umrah. Subhanallah. Dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ini subhanallah. Jadi kita sekalian jalan-jalan, napak tilas, ya, bisa belajar sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali bangun masjid, bagaimana rekosoni, ya. Sekaligus kita juga bisa mencontoh Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mengerjakan sholat 2 rakaat dan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu momen yang luar biasa indah. Bes romantis, jalan-jalan dapat pahala. Ya. Kemudian contoh yang lain, Ustaz, kita bisa ziarah ke makam baki. Ya. Ini subhanallah, jalan-jalan yang kuburan berpahala loh Bu. Apa? Ya. Sambil ziarah ke makam para sahabat, ya, mendoakan mereka. Ya. Kemudian ke Bukit Uhud, ya. Ini termasuk di antara tempat wisata atau tempat jalan-jalan yang banyak dikunjungi oleh para hujjaj, ya, orang-orang yang haji atau umroh. Ya. Sambil napak tilas bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dulu perang Uhud itu posisinya di mana? Oh, posisinya di sini, musuhnya di sini. Ketika Rasulullah itu dalam kondisi terluka kemudian dibawa ke atas bukit, posisinya di mana? Kemudian ada beberapa makam sahabat yang dimakamkan di sana, itu di mana posisinya? Kita bisa melihat dan mengingat bagaimana sejarah perjuangan para sahabat, sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Kalau kita niatkan karena Allah, kita akan dapat pahala. Apalagi Nabi SAW mengatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah gunung yang mencintai kami, kami pun mencintainya. Subhanallah. Jadi Uhud, kata Nabi SAW, adalah gunung yang mencintai kami, mencintai Rasulullah dan para sahabat, wa yuhibbuna, dan dia juga dan kami juga mencintainya. Dia mencintai Rasulullah, Rasulullah SAW pun mencintainya. Ya, makanya ada yang mengatakan gunung Uhud itu adalah gunung yang nantinya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pindahkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh ya bagaimana kita bisa jalan-jalan
wisata, rekreasi sekaligus mendapatkan pahala. Apalagi ada sunnah-sunnah yang lain. Kita disunahkan untuk ziarah ke makbarahnya Rasulullah SAW, atau mungkin ziarah ke Raudhah, atau mungkin ada yang namanya city tour, ya, keliling-keliling sambil nampak tilas. Dulu Nabi SAW ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira itu di Gua Hira, ya. Di Gua Hira itu bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti apa? Rasulullah SAW ketika beliau lari dari kejaran orang-orang kafir Quraisy pada saat beliau hijrah dari Makkah menuju ke Madinah di Gua Thur, ya. Itu posisinya seperti apa? Rasul ngumpet masuk ke dalam, itu kalau kita melihat kan lubangnya itu kan kecil, ya. Harus merangkak, ya. Merangkak, kemudian ketika beliau di dalam itu ternyata ada lubang yang bisa bisa terlihat dari dalam gua. Nah, itulah posisinya orang-orang kafir Quraisy ketika memburu Rasulullah. Itu kaki mereka itu kalau mereka nengok ke bawah itu kelihatan itu ada orang di dalam itu. Seperti itu. Nah, itu bagaimana kita melihat perjuangan Nabi SAW. Jadi itu momen yang romantis. Kita bisa jalan-jalan sekaligus kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Sampai jam berapa? Cukup? Thayyib. Sudah 1 jam lagi? Sudah lagi? Rasa ini banyak cerita Ustaz, ya. Enggak, ini cerita yang insya Allah bermanfaat, ya. Kita di sana itu memang luar biasa, sangat luar biasa. Ya, orang-orang yang kalau tujuannya baik ke sana, Allah insya Allah akan mudahkan untuk baik. Tapi kalau tujuannya buruk, ya di sana banyak orang-orang yang buruk juga, Pak Bu. Ya, saya ngelihat ada orang-orang yang dia ke sana ngemis, itu ada. Ya. Saya di Masjid Nabawi itu 3 kali saya didatangi orang minta-minta itu. 3 kali itu ada orang minta, satu dari Yaman, ya, satu dari Yaman, satu dari Bangladesh, ya, bosannya orang mudeng ibu. Diajak ngomong pakai bahasa Arab, ora mudeng, bahasa Inggris aku yo ra iso, dia ra iso, ya. Sama-sama enggak mudeng, ya. Akhirnya ya intinya minta uang. Ya, ada 3 orang yang minta-minta seperti itu, ya. Bahkan sekarang lagi ramai di sana, ada yang copet di Masjidil Haram, ya, di depan Ka'bah itu banyak orang-orang yang dicopet itu. Coba bayangkan di depan Baitullah, di depan Ka'bah ada orang yang pekerjaannya nyopet, itu juga ada. Ya, seperti itu. Jadi di sana kalau orang pengen berbuat buruk, ya seburuk-buruknya, seburuk-buruknya. Kalau orang dia niatnya pengen berbuat baik, ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dalam berbuat baik. Hadallahu taala bisawab. Ya, mungkin baiknya kita sambung dengan tanya jawabnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, ya, bisa kita diskusikan. Sebenarnya masih ada poin-poin tentang keutamaan, ya, haji dan umroh, tapi mungkin bisa kita sambung di lain waktu, ya, atau mungkin nanti kita selipkan di pertanyaan, ya, pertanyaan. Barakallahu fikum. Silakan jika ada yang mau diskusi, ngobrol santai, karena saya dipeseni Ustaz nek ngisi ojo tegang-tegang Ustaz. Tapi ini gak tegang, sambil minum, sambil makan kita ini, ya. Sudah ada cemilannya kan, ya. Silakan. Monggo jika ada yang mau ditanyakan. Ada yang nanya? Bagus. Sebenarnya ada pertanyaan Ustaz, cuma nanti mungkin harus yang harus disaring dulu, katanya ini layak atau tidak untuk disampaikan dalam pertanyaan. Ini live gitu? Live? Oh, live.
Mungkin izin Pak, jadi kira-kira kita nanti sampai jam berapa Pak? Dengan buhur, iya. Oke. Ini mungkin dari bapak-bapak dulu, sekiranya kalau ada pertanyaan tadi yang sudah disampaikan sama Ustaz Ulum, kalau mungkin saya refresh kembali untuk apa namanya tadi sekilas yang disampaikan Ustaz Ulum, hikmah ketika kita menjalankan ibadah umroh dan haji dengan pasangan kita itu adalah salah satunya adalah bukti kuatnya akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan menguatkan kita dalam aspek ibadah, tentunya ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian berkahnya negeri Mekah dan Madinah. Dan yang ketiga adalah akan menguatkan kita dalam aspek akhlak kita sesama manusia. Monggo mungkin saya buka dulu mungkin sesi pertama dari bapak-bapak, satu atau dua pertanyaan. Monggo bapak-bapak jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti saya lempar ke ibu-ibu. Atau mungkin ibu-ibu dulu. Tapi kira-kira tadi yang disampaikan Ustaz Ulum, romantisnya sudah dapat nggak Bu? Atau masih membayangin Bu? Tadi karena Ustaz Ulum kan walaupun sudah umroh, tapi kan beliau belum sama pasangannya. Tapi saya bisa menggambarkannya kalau dibuat sinetron bagus mungkin Ustaz. Tapi kan ya ketika romantisnya pasangan untuk menjalankan ibadah umroh dan haji di sana itu ini Ustaz. Bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri bahwa itu banyak dosa, bisa beribadah dengan khusyuk di sana, itu memang luar biasa Ustaz. Ya kan saya juga masih belum pernah Ustaz. Dan ini ada juga sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini juga kebetulan ada beberapa sudah diawali sebenarnya beberapa bulan yang lalu dari beberapa ibu-ibu itu sudah mulai ini Ustaz. Ini sekedar informasi saja, sudah mulai menabung yang harapannya nanti waktunya ketika tabungan itu sudah terkumpul mau ngadain umroh bareng di pengajian kita itu, ceritanya gitu. Jadi dari sekarang terus ya mungkin ada 100, 200 dikumpulkan terus nanti ya pokoknya di waktu tertentu jika itu sudah terkumpul ya mudah-mudahan niat baik itu bisa terlaksana. Ya mudah-mudahan itu juga dipanjangkan umur. Ya artinya tidak salah niat. Ya tetap itu niat untuk kita tadi bukan sekedar hanya romantisan saja, tetapi benar-benar kita benar-benar niatnya itu memang karena lillahi ta'ala mau beribadah. Nah itu sudah diawali Ustaz. Dari ibu-ibu itu sudah ada yang mulai menabung, dan nanti mungkin sekiranya kalau ada ibu-ibu yang lain yang mungkin tertarik, saya kira nanti bisa saling sharing ke mungkin ada grup ibu-ibu kan ada tuh ya, mungkin nanti ya nabung pribadi masing-masing gitu. Cuma nanti kita tuh ya orientasinya nanti akan ya mudah-mudahan dalam waktu tertentu nanti jika terkumpul tabungannya bisa berangkat bareng gitu. Majelis taklim ini sama-sama. Ya insya Allah mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Ya mungkinlah 3-5 tahun yang akan datang karena untuk ongkos umroh pun juga tidak sedikit kan. Tapi minimal sudah ada niat baik dari ibu-ibu untuk mulai nabung. Itu informasi yang terupdate dari ibu seperti itu. Monggo ibu mungkin ada pertanyaan, bapak-bapak? Tidak ada. Atau gimana ini? Tidak ada, Pak Dokter mungkin ada? Tidak ada? Perjalanan jauh dari ujung ke ujung, Pak Dewi. Jadi ini sebenarnya tadi jadi gini Ustaz,
kita sudah 2 kali dan ini ketiga kalinya kita pertemuan. Jadi kadang ya namanya kita apa ya, sibuk di pekerjaan masing-masing kan, kumpul bapak itu siapa ya, aduh lupa. Nah makanya tadi kita di sini disiapkan panitia, disiapkan kertas untuk ditempelkan di apa namanya, di baju, supaya kita tuh kayak kenal tapi berasa jauh. Pak dokter bisa oh iya, karena sering-sering kita ngobrol. Jadi jangan sampai kita satu majelis taklim tapi satu sama lain kita nggak kenal. Jadi ya sudah, pengajian selesai kita bubar, besok ketemu lagi, dina lagi, lupa lagi. Nah harapannya mudah-mudahan kita jadi lebih akrab. Ya makanya tadi ada beberapa kertas untuk bisa ditempelkan di bajunya bapak-bapak, di ibu-ibu, sehingga nanti kalau memanggil itu tidak sungkan, Pak. Kalau saya dulu Ustaz Ulum karena tahu Pak Yuli, tahu ada beberapa bapak-bapak yang mungkin kajian pertama dan kedua tidak hadir, jadi mungkin saya persilahkan sekali lagi untuk apa namanya, atau saya kalau sudah absen apa saya bacakan ya, supaya kita tuh akrab tapi tidak asing gitu maksudnya. Izin Ustaz, sambil mungkin kalau ada ibu-ibu ada pertanyaan. Boleh. Apa izin Ustaz, apa ini Tutup dulu. tutup dulu aja ya Ustaz? Iya. Ngobrol-ngobrol santai aja ya kita. Ya, kita mau ngobrol sampai aja. Bismillah. Tapi para ummahat dan bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, di materi tentang perjalanan paling romantis sepanjang masa sudah kita sampaikan, dan semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyempurnakan keislaman kita, menyempurnakan rukun Islam kita. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji ya. Dan semoga usaha kita datang dari rumah menuju ke sini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita harus yakin bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Semakin besar usaha kita, semakin besar waktu, energi yang kita keluarkan, insya Allah pahalanya pun juga akan semakin besar. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bisa kita amalkan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.